Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap pimpinan, direktur, dan manajemen PT Tomolen Gajayana. Yang saya hormati segenap mitra bisnis dari PT Tomolen, Radar Malang, Jatim Time, Tugu Malang yang berkenan hadir pada sore hari ini. Yang saya banggakan seluruh anak-anak yatim, seluruh panitia penyelenggara yang menyiapkan acara ini. Syukur alhamdulillah sore ini kita bisa bermuajah, bertatap muka dalam rangka satu silaturahim, nyambung kasih sayang. Yang kedua adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis Bukhari. Disebutkan bahwa aku, kata Rasul, akan bersama orang-orang yang membersamai, orang-orang yang menyantuni, orang-orang yang berbelas kasih, berkata lemah lembut kepada para anak yatim di surga nanti, kata Rasulullah. Ini hadis Bukhari, hadis yang tidak diragukan, hadis yang dipercaya. Betapa mulianya Tomolen yang tidak sekedar berjibaku, tidak sekedar berkonsentrasi, tidak sekedar mengurusi usaha, properti, pengembangan bisnis, bagaimana kemudian ikut memajukan sebuah kota di Malang Raya khususnya, di Jawa Timur, bahkan di Indonesia nanti. Yang kedua, dalam hadis Tobroni misalnya dikatakan bahwa ketika menyantuni anak yatim bersama dengan mereka, maka akan terbebas dari siksa api neraka, kata Rasul. Inilah Tomolen yang saya kira sejauh saya berkeliling di Indonesia, sebuah perumahan, sebuah corporate, perusahaan yang berkonsentrasi dalam dunia bisnis properti. Saat ini saya mau katakan baru Tomolen yang memiliki konsentrasi bagaimana kemudian membersamai anak yatim, dan itu juga dijamin oleh Rasul bahwa api neraka diharamkan oleh Allah kepada mereka yang betul-betul tulus kepada anak yatim dengan cara memberi, dengan cara menyantuni. Kalau itu berupa makanan, adalah makanan yang memang kita cintai, makanan yang memang baik. Dalam hadis yang lain, Tobroni juga meriwayatkan bahwa orang yang sering menyantuni anak yatim itu, dia akan dilembutkan hatinya. Dalam diri manusia ada segumpal darah, yang darah itu manakala baik maka akan baik semuanya, dan segumpal darah itu adalah hati. Makanya ada peribahasa, hati-hati membawa hati. Artinya apa? Bagaimana kemudian kita memiliki perhatian, bagaimana kita kemudian menyantuni sebagian rezeki kita berikan kepada mereka yang berhak, yang sangat dicintai oleh Rasulullah, adalah mereka anak yatim. Bapak Ibu sekalian, adik-adik saya yang saya cintai dan saya sayangi, bahwa Tomolen tentu ingin bersama-sama dengan siapa saja yang oleh Rasulullah sebut dan siapa saja oleh yang Rasulullah, agar diperhatikan, agar berkata lemah lembut, agar memberikan kasih sayang, menyantuni dan memberikan hal yang terbaik untuk mereka. Selanjutnya, bahwa momentum hari ini adalah bagian dari rasa syukur, bagian dari mengetuk langit di dalam teologi keislaman itu. Bagaimana kalau kita melakukan usaha ikhtiar untuk pengembangan properti Tomolen ke depan?
Bagaimana Allah itu dirayu, Allah itu dilobi dengan kegiatan-kegiatan yang disukai oleh Rasulullah. Kalau sudah disukai oleh Rasulullah, jangankan dimohonkan, tak dimohonkan sekalipun akan dianugerahkan, akan dianugerahi kepada pihak Tomolen. Inilah satu rangkaian yang betul-betul membuat hati kita akan lemah lembut, usaha kita akan lancar, dan namanya rizkum minallah min haitsu la yahtasib itu akan terus mengalir deras bak air yang mengalir. Yang terakhir, adik-adikku sekalian, bahwa izinkan kami memohon doa, selipkan doa bahwa Tomolen ke depan agar terus berkemajuan, agar usahanya terus lancar, sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini akan terus berkelanjutan. Adik-adikku, bahwa doa itu bisa merubah segalanya, apalagi dipanjatkan oleh orang-orang, anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah. Prestasi Tomolen yang kita tahu bersama selama ini adalah sebuah sumbangsi, kontribusi bagi pengembangan besar di sebuah kota Malang. Bayangkan kehadiran Tomolen mampu menyajikan bagaimana kemudian orang terus bergerak, orang terus kemudian berbisnis, berusaha, dan terus menebalkan keyakinan, menebalkan kepercayaan bahwa Tomolen bisa, dan Tomolen bisa. Ana indal dhonni abdi. Dalam hadis qudsi Allah katakan bahwa saya, kata Allah, sesuai prasangkanya pihak Tomolen. Kalau Tomolen menyangka akan sukses, progresif, maju di masa yang akan datang, dan Tomolen akan merajai properti di Indonesia, bukan tidak mungkin. Yang terpenting kita tidak menyelipkan satu titik keraguan saja. Adik-adikku sekalian, saya kira itu yang bisa sampaikan mewakili pihak Tomolen. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon dimaafkan atas khilaf yang terselip dalam acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.